Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhwah Kemenak Kabupaten Blitar. Sobat Kemenak, episode kali ini bersama saya Ahmad Fauzi. Tema kali ini kita akan membahas tentang Grand Design Madrasah di Kabupaten Blitar. Sudah hadir bersama saya 3 narasumber. Beliau adalah kepala madrasah dari masing-masing jenjang madrasah di Kabupaten Blitar, yaitu jenjang madrasah ibtidaiyah, jenjang madrasah tsanawiyah, dan jenjang madrasah aliyah. Baiklah, langsung kita sapa. Yang pertama adalah Bapak Sutresno SAG MM, beliau dari Min 3 Kabupaten Blitar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Sihabuddin dari MTSN 1 Kabupaten Blitar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Dan Dr. Andes Husnul Khuluq MPD, beliau Kepala Madrasah Man 2 Kabupaten Blitar. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Baik. Sobat Kemenak, untuk tema hari ini adalah Grand Design Madrasah di Kabupaten Blitar. Tentunya tema ini sangat penting untuk kita bahas untuk melihat bagaimanakah keadaan madrasah di Kabupaten Blitar, baik itu madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah maupun madrasah aliyah. Dan dengan adanya beliau di sini, nanti beliau akan memaparkan tentang keadaan madrasah di Kabupaten Blitar. Yang pertama dari madrasah ibtidaiyah, Bapak Sutresno. Mungkin bisa diterangkan secara singkat Bapak untuk keadaan madrasah dan grand design layanan madrasah ataupun ada program unggulan di madrasah yang jenjang ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang saya banggakan. Kami mewakili dari Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Blitar. Tentunya di tempat ini ingin menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Blitar, terutama Madrasah Ibtidaiyah, ini perkembangannya sangat luar biasa. Dan insya Allah dari tahun ke tahun ini jumlah muridnya semakin bertambah. Dan juga dari segi fasilitasnya juga sangat meningkat karena kerjasama seluruh stakeholder yang ada di madrasah di Kabupaten Blitar. Madrasah kita ini luar biasa, menjamin komunikasi, koordinasi dengan stakeholder yang ada itu luar biasa, sehingga perkembangan madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Blitar itu sangat luar biasa, baik madrasah negeri maupun swasta. Termasuk grand design dari madrasah di Kabupaten Blitar ini pada umumnya adalah punya keinginan kuat semuanya dalam rangka untuk mendidik, mengantarkan, mengarahkan anak-anaknya itu bisa melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi, karena madrasah ibtidaiyah adalah termasuk jenjang awal, sehingga bagaimana anak-anak kita itu nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ke tsanawiyah terutama, yang akan diikuti di setelah tamat dari madrasah ibtidaiyah. Sehingga ini perlu kita desain madrasah ibtidaiyah ini dari segi akademiknya bagus, dari segi non akademiknya juga bagus, sehingga bisa diterima di madrasah-madrasah favorit di Kabupaten Blitar dan juga punya skill dan keterampilan. Salah satu mungkin yang ngetren di Kabupaten Blitar madrasah ini, anak-anak itu terutama dalam rangka untuk menarik minat dari para orang tua ini adalah karakternya juga sangat kita bangun,
sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya. Dan juga grand desainnya anak-anak itu rata-rata di madrasah kita itu punya program-program unggulan. Seperti kalau di madrasah saya ini ada robotik yang bisa menarik minat masyarakat di sekitar kita. Mungkin madrasah-madrasah yang lain juga banyak yang menjadikan tahfidzul Quran itu sebagai program unggulannya, sehingga banyak yang berminat ke madrasah-madrasah. Dan program kepramukaan juga sangat ditonjolkan, sehingga memang betul-betul dalam rangka menggait masyarakat untuk senang di madrasah ini memang sudah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai dengan hasilnya itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Itu mungkin yang menjadi fokus dari teman-teman sebagai program unggulan di madrasah, dan banyak program lain yang bisa dijadikan sebagai program unggulan, termasuk anak-anak kita ajari bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik, dan juga ada kebiasaan sholat duha, sholat berjamaah, dan banyak kegiatan program yang bisa dijadikan unggulan menjadi arena untuk menarik wali murid di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Blitar. Itu mungkin yang menjadi fokus kita di Kabupaten Blitar. Hubungannya dengan wali murid, Pak, ini katakanlah untuk jumlah siswa, kalau di Kabupaten Blitar wali murid yang menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah dengan di SD, mungkin presentasenya semakin meningkat banyak di madrasah atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah, para pemirsa, perlu saya sampaikan sangat luar biasanya keinginan orang tua, minat orang tua menyekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah ini sangat luar biasa, Bapak. Jadi bahkan di beberapa daerah itu SD itu tidak mendapatkan siswa, sehingga harus gulung tikar. Jadi kabarnya ada yang di merger. Betul, itu Pak ya? Termasuk di Wates, di kecamatan lain itu ada beberapa sekolah di luar Ibtidaiyah itu yang kehabisan siswa karena tersedot oleh madrasah yang ada di Kabupaten Blitar. Karena jumlah siswanya setiap tahun ini senantiasa meningkat. Trennya meningkat terus. Bahkan tahun ini juga luar biasa. Bukti antusias wali murid untuk lebih memilih madrasah Ibtidaiyah daripada ke sekolah dasar. Betul, itu jadi minatnya memang luar biasa. Bahkan ada 1 atau 2 madrasah di Kabupaten Blitar juga setingkat madrasah Ibtidaiyah ini bisa menolak siswa karena memang sudah melebihi kuota yang ada. Jadi jumlah siswanya sangat meningkat, kemudian minat orang tua itu luar biasa. Jadi ini memang ada kaitan dengan grand design yang dibuat oleh teman-teman kepala madrasah, stakeholder yang ada, ingin meningkatkan mutunya, itu terbukti dengan antusiasnya para wali murid untuk menyekolahkan. Peningkatan mutu berimbas kepada peningkatan kuantitas. Betul sekali. Terima kasih Pak Sutrisno. Kemudian untuk jenjang MTS, Bapak Syihab, bagaimana keadaan madrasah dan mungkin grand design-nya untuk madrasah yang tingkat sanawiyah di Kabupaten Blitar ini bisa diterangkan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kondisi madrasah yang ada di Kabupaten Blitar, perkembangan atau kepercayaan masyarakat setelah memperhatikan beberapa tahun ini justru semakin meningkat. Setiap madrasah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap madrasah akan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Oh, sehingga di satu Blitar, Pak ya? Iya. Di satu Blitar pun banyak karakteristik. Iya. Oh, iya. Sehingga di setiap madrasah perlu membuat grand design atau sebuah keunggulan yang dimunculkan dengan pada masyarakat, kearifan lokalnya. Di Blitar itu ada 11 madrasah negeri yang berada di sanawiyah. Sanawiyah. Untuk yang
sanawiyah ya, Sanawiyah, ada ya. 11 madrasah negeri tingkat sanawiyah. 11 madrasah ini memiliki keunggulan masing-masing. Keadaan yang ada memunculkan setiap pimpinan atau setiap kepala madrasah akan mengangkat produk unggulan apa yang dimunculkan di madrasah tersebut. Salah satu yang ada, misal di Blitar ini ada 2 madrasah yang memberikan layanan kepada siswa untuk belajar lebih singkat. Rata-rata kan 3 tahun. Nah, karena ada kemampuan lebih yang dimiliki oleh siswa, madrasah memberikan layanan bahwa siswa tersebut bisa belajar hanya 2 tahun. Loncat kelas, Pak? Tidak, Bukan. menyelesaikan. Menyelesaikan. Jadi menyelesaikan sesuai kemampuannya, sehingga yang harusnya 3 tahun bisa ditempuh dengan 2 tahun. Karena kemampuan individu yang dimiliki tersebut. Nah, ada madrasah lain yang memiliki keunggulan di bidang olahraganya. Ada yang di bidang tahfidnya. Dan rata-rata ini akan berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, inilah yang saya katakan kearifan lokal, kondisi yang ada di lingkungan itu akan berpengaruh dan juga akan ditopang dukungan dari masyarakat yang ada untuk membranding bahwa madrasah tersebut bisa dijadikan madrasah unggulan. Oh, masyarakat dilibatkan Dilibatkan. dalam proses pembuatan program gitu, Pak ya. Iya. Terus kepercayaan inilah yang sebenarnya satu harus dirawat, dijaga dan ditingkatkan. Seberapa besar madrasah ini memberikan layanan kepada anak didik yang tentunya ini akan dikontrol oleh masyarakat. Tatkala madrasah-madrasah yang memiliki kekhususan itu merencanakan sebuah program dan ada dukungan, maka hasil tidak memungkiri. Contoh, Madrasah Sanawiyah Negeri 1, Madrasah Sanawiyah Negeri 2. Ini sudah memiliki layanan percepatan belajar sampai 2 tahun. Hal ini juga ditopang nanti untuk kakak tingkat kita. Ada madrasah yang mengakomodir anak-anak yang memiliki kemampuan khusus tersebut. Di bidang tahfidz juga itu ada beberapa madrasah yang notabene di lingkungannya ada lingkungan pondok. Itu rata-rata pengembangan tahfidz juga lebih bagus. Karena inputnya juga bagus, pengawalan kegiatan di madrasah juga bagus, harapannya adalah outputnya juga bagus. Tuh. Yang madrasah memiliki kemampuan mungkin di bidang akademik, fokus ke akademik. Yang non akademik misal di bidang olahraga, maka madrasah tersebut juga getol untuk membranding madrasahnya terkait dengan olahraganya juga menjadi perhatian khusus. Karena setiap madrasah kan inputnya juga macam-macam. Mereka sudah membuat pemetakan tersendiri-sendiri gitu. Insya Allah itu. Kemudian Bapak untuk jumlah MTS baik negeri dan swasta itu di semua kecamatan sudah merata atau masih ada kecamatan yang belum ada MTS-nya? Secara umum, hampir di setiap wilayah atau wilayah kecamatan itu untuk madrasah sudah banyak. Ke madrasah sanawiyah Sudah banyak, Pak. untuk tingkatan madrasah sanawiyah. Jadi kalau ada wali murid yang ingin menyekolahkan di MTS tidak jauh-jauh loh. Ya. Di setiap kecamatan pasti ada insya Allah. Hampir madrasah sanawiyah di semua tingkatan itu juga di semua daerah ini bergeliat untuk bangkit untuk memberikan layanan terbaik sehingga kepercayaan masyarakat juga semakin baik sehingga masyarakat itu mau memilih belajar di madrasah mana sudah tinggal orang tua termasuk anak didik untuk bebas memilih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita ke jenjang aliyah. Bapak Dr. Andes Khuluk, untuk
jenjang aliyah bagaimana Bapak untuk keadaan dan grand desainnya madrasahnya? Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Alhamdulillah kami dari Madrasah Aliyah memang cukup kompleks. Jadi melanjutkan dari adik-adik kami, MI, dari MTS, baru Aliyah. Karena Aliyah itu ada beberapa tuntutan, yaitu selain ada input, proses, output, dan outcome. Jadi tuntutannya itu malah justru ke outcome-nya. Dan Madrasah Aliyah sampai saat ini di Kabupaten Blitar dengan berbagai karakter Madrasah Aliyah. Yang negeri ada 3, yaitu MAN 1 berada di Tlogo, situ nggak perang. Ada MAN 2 yang ada di Wlingi dan MAN 3 ada di Kunir. Dan mempunyai karakter tersendiri. Tapi pada dasarnya karakter itu sama. Sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, sangat global. Maka kami harus bisa membaca dan bisa menganalisa perkembangan zaman ini. Jadi di Madrasah Aliyah ini untuk grand design, yang pertama dan utama kami kuatkan ini adalah pendidikan karakter. Karena sering kita terlena, kita bilang kita cari ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Tapi semuanya itu kalau di Madrasah Aliyah, pertama dan utama adalah pendidikan karakter. Karena sesuai hadis Rasulullah, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Sekarang kita lihat, kadang-kadang orang pandai tidak punya adab seperti itu. Ahli politik tidak punya adab, ya seperti itu. Panjenengan bisa melihat sendiri kan. Maka dari itu, untuk pengembangan pertama dan utama di Madrasah Aliyah ini adalah pendidikan karakter. Dalam hal ini, karakter itu dibagi menjadi 2. Karakter yang kaitannya dengan hablum minallah, itu punya target. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa, enggak kita instan ujuk-ujuk takwa, enggak. Harus melalui proses. Ya seperti adik-adik kami, MI, MTS, MA. Jadi pendidikan itu pagi sebelum kita belajar kegiatan apapun pasti dimulai dengan sholat duha berjamaah, baca Al-Quran, Asmaul Husna, sholat duhur berjamaah, dan bahkan diakhiri dengan sholat asar berjamaah. Itu la'alakum tattakunnya itu. Kemudian karakter yang kedua ada. Jadi kita harus balance antara vertikal dan horizontalnya. Horizontalnya dalam hal ini adalah hablum minannasnya, sesama manusia dan sesama lingkungan. Nah ini, targetnya apa? Di Madrasah Aliyah itu punya target, outcome-nya itu hablum minannas. Apa? Khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ini pengembangannya cukup panjang. Ya ada karakter la'alakum tattakunnya itu ada hablum minannas. Contohnya dalam satu madrasah di Mandua Blitar ini ada konvergensi keduanya itu. Misalnya kita menyiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya menjadi khotib. Ada lagi sebelum khotib ada jadi muadzin. Ada muroki, dan bahkan grand design sekarang untuk hablum minannasnya termasuk ada hablum minallahnya, la'alakum tattaqun dan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ada program bakti masyarakat yang dikemas dalam bentuk IRC, Intensif Ramadan Camp. Itu saya terapkan di masyarakat dan masyarakat sangat antusias. Biasanya diterapkan waktu hari puasa itu, puasa pertama sampai malam 17. Itu karakter itu yang dibutuhkan masyarakat. Seperti KKN, Pak. Nah, betul. Bahkan lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Itu ya. Lebih dari itu banyak sekali kegiatannya. Baru di Madrasah Aliyah tidak hanya itu, Pak. Menjawab tantangan untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini.
Perlu diketahui penguatan ilmu pengetahuan akademik ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Madrasah Aliyah semuanya ada. Nah, ada bagaimana? Dalam peningkatan itu dilengkapi dengan perpustakaan yang sangat komplit dan bahkan sekarang sudah ke digitalisasi. Digital. Pembelajaran digitalisasi, ada lab kimia, lab fisika, dan sebagainya untuk pengembangan penelitian, itu kebutuhan penelitian. Semuanya pembelajaran kita pakai digitalisasi. Bahkan dalam tiap kelas, kami pun saya siapkan untuk pengembangan pendidikan tersebut, ada TV Android, tiap kelas itu, 75 in. Serba digital sekarang, karena kalau hanya manual saja, kita ketinggalan zaman. Itu. Nah, kemudian aspek yang ketiga, jadi semua ada di Aliyah itu, mau apa itu apa, ada. Kemudian yang ketiga adalah penguatan life skill ini. Tantangan kita untuk Madrasah Aliyah dalam outputnya, outcome-nya, tantangannya apa? Ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada melanjutkan ke pondok, ada yang bekerja, dan ada juga bermasyarakat. Itu tantangan kita. Kalau perguruan tinggi, alhamdulillah dengan penguatan IPTEK tadi, jangan khawatir, demand itu sudah diterima banyak ada di kedokteran, di fakultas teknik, elektro, kimia, dan fakultas-fakultas lain keagamaan itu banyak, sudah merata, mulai UI sampai Sabang, Merauke semuanya ada. Itu di Madrasah Aliyah itu ada. Jadi bukan serta-merta hanya mengurusi pendidikan agama. Ini maaf agak-agak banyak sedikit. Jadi untuk yang perguruan ditawarkan tinggi, ya, tawarkan lengkap. Jadi dari pembentukan karakter Iya. sama akademisnya tidak perlu khawatir lah. Iya. Betul. Yang kemarin di antara MAN 1, MAN 2, MAN 3 itu yang diterima di PTN perguruan tinggi negeri lebih dari 50%. Wah, luar biasa. Luar biasa itu. Lebih dari 50% PTN yang negeri itu. Itu komplit Mas itu. Mulai dari UI ada. Bahkan dari di Udayana ada. Dimanapun ada itu. Itu. Kemudian untuk selain itu kerja life skill-nya ada. Ada sekolah keterampilan di Madrasah Aliyah itu. Ada penyiapan keterampilan tata boga, tata busana, TKJ, komputer jaringan itu, desain grafis, dan termasuk kegiatan yang lainnya, mungkin keterampilan lain-lainnya seperti kami di sekolah kami ada keterampilan untuk potong rambut, cukur, barbershop. Nah, Berarti ini seperti diborong Pak ya. Diborong dalam arti gini, ada skill-skill yang wilayahnya SMK kan Pak itu Pak. Iya. Di SMK juga ada di Aliyah. tantangannya memang seperti itu menjawab tantangan masyarakat. Makanya itu tidak ngurusin dunia tok, tapi ngurusi akhirat juga. Tidak ngurusi akhirat saja, tapi juga ngurusi dunia. Lah itu life skill, komplit life skillnya. Kemudian ada lagi penguatan pengembangan diri peserta didik. Nah, melalui ekstra itu. Pengembangan peserta didik. Jadi ada sekolah seperti di Mangkunir itu tim bola basket, tim volley. Terus tim apa lagi futsal. Apa aja ada. Ya di Manlingi, Man 2 itu kemarin di Porseni ada juara yang tenis meja, juara Jawa Timur. Man 1 juga gitu. Kemarin aja Blitar menduduki peringkat keempat seluruh Jawa Timur. Porseni. Kemudian ada yang terakhir yaitu pengembangan penguatan dalam arti pengembangan bahasa. Karena sangat dibutuhkan pengembangan bahasa. Baik bahasa ini, bahasa karakter itu bahasa Jawa ya. Tapi ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena apa? Untuk menyediakan anak-anak kami ke perguruan tinggi luar. Alhamdulillah di Man 2, Man 1 kemarin juga ada yang diterima di Al-Azhar sana.
Alhamdulillah saya sudah memberangkatkan itu dah. Kemarin sudah terima beasiswa itu Ya, di Al-Azhar. Dan juga pengembangan-pengembangan yang lain, penguatan ini, maka dari itu demand itu, man 1, man 2, man 3. Apa aja ada nih. Nah, gitu. Mau cari apa? Komplit demand. si komplit. Ya itu. Jadi itulah jangan khawatir kalau berada di man tidak hanya ngurusi akhirat, tapi ngurus keduniaan, bisa bekerja, bisa bermasyarakat, bisa baca. Saya kira itu. Ya. Apapun karakternya anak didik bisa dikembangkan berarti. Bisa dikembangkan. Seumpama dirasa unggul di akademik dikembangkan Ada di man. prestasi masalah olahraga Ada di di mana. Masalah teknik Ada di man. Wah, Nah, luar gitu. biasa. Bahkan kedokteran sudah ada yang diterima. Di kedokteran itu. Kedokteran ada yang Sudah ada. Di teknik-teknik ada. Di komputer ada. Bahkan keagamaan banyak sekali itu. Di pondok dan sebagainya. Tapi siap berperan dalam masyarakat juga. Kan angel itu, Pak. Iya. Gitu. Itulah man. Ini sadure komplit Pak berarti. Berbasis dunia akhirat. Berbasis dunia Dunia akhirat. Ya luar biasa. Kemudian Bapak-bapak, ini kalau kita membahas tentang madrasah, tentunya kita punya nilai tawar ke masyarakat. Mungkin bisa diterangkan untuk masing-masing jenjang output minimal atau kompetensi minimal yang ditawarkan untuk madrasah ini khususnya di Kabupaten Blitar itu apa Bapak? Ya mungkin juga bisa diterangkan untuk prestasinya dari Madrasah Ibtidaiyah untuk bisa diterangkan mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Blitar secara keseluruhan ini memang tawarannya luar biasa. Jadi ketika keluar dari madrasah kelas 6 keluar itu jaminannya bisa membaca Al-Quran, terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang lain sesuai dengan ajaran agama. Ini adalah tawaran yang luar biasa dan disambut oleh wali murid yang luar biasa. Ini istilah garansi. Jadi ketika di awal masuk itu sudah disampaikan ke para wali murid, insya Allah nanti kalau keluar dari madrasah ini jaminan atau tawarannya adalah bisa melaksanakan sholat, bisa membaca Al-Quran, dan bahkan ada beberapa madrasah itu yang hafal Al-Quran, terutama juz 30. Ini sangat menarik juga. Yang kedua, tawarannya ke wali murid madrasah Ibtidaiyah ini adalah, walaupun karena masih anak-anak usia dini ini, adalah dalam rangka untuk mencari bakat juga. Ketika anak-anak itu awal masuk kelas 1 itu sudah dicari bakatnya apa. Oh, ini senang ke akademik, matematika, IPA senang. Ini nanti kita akan kembangkan itu. Oh, ini senangnya bulu tangkis. Ini akan kita arahkan ke sana. Akhirnya ketika mulai kelas 1 itu sudah kita cari bakatnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, itu nanti akan kita kembangkan sebagai modal untuk berprestasi. Dan alhamdulillah dengan pola-pola yang dikembangkan di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Blitar seperti ini, sudah mulai awal sudah dicari bakatnya, dan alhamdulillah prestasi-prestasinya luar biasa. Tadi saya sampaikan di awal, ada bahkan di Madrasah Kabupaten Blitar itu sudah ada yang robotik itu sudah sampai di Arab Saudi, juara di sana, juara 1 di Arab Saudi. Ini alhamdulillah Min 3 Blitar, terutama murid saya sudah sampai. Dan ada juga yang sudah sampai di Thailand, Malaysia, Singapura. Ini prestasi Di luar negeri, Pak. Iya. Wow, ini luar biasa, prestasinya luar biasa. Apalagi kalau yang lain-lain, artinya tidak sedikit madrasah yang sudah bisa sampai di luar negeri. Madrasah. Kemudian kemarin di Porseni tingkat kabupaten, tingkat provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Madrasah Ibtidaiyah juga banyak prestasi, banyak medali yang dibawa, dan alhamdulillah kemudian ada 11 kejuaraan yang diperoleh oleh anak-anak kita di Kabupaten Blitar tingkat Jawa Timur, dan insya Allah MI Kabupaten Blitar masuk 10 besar dari 38 kabupaten kota yang ada. Dan Kabupaten Blitar kan termasuk kota kecil, tapi alhamdulillah selama ini mesti masuk
tidak pernah lepas dari masuk 10 besar. Karena Prestasinya booming. Iya, luar biasa. Jadi prestasinya banyak sekali, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan juga sampai internasional. Ini hampir kita miliki sebagai akademik, secara ilmu pengetahuan maupun secara non akademik atau sifatnya ya olahraga, seni. Ini memang paket lengkap lagi. Insya Allah sama dengan kakak kita tadi yang dari karena kita masalah untuk mempersiapkan ini. Jadi dari hasil aliyah sanawiyah ini merupakan hasil kerja keras dari tim yang ada di Madrasah Pondasinya. Ibtidaiyah. Iya, pondasinya memang kita bangun kuat sekali. Terima kasih. Kemudian kalau untuk madrasah sanawiyah, Pak, nanti mungkin kompetensi minimal yang ditawarkan untuk di Kabupaten Blitar seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keberadaan madrasah sanawiyah negeri itu kan ada 11 yang negeri, yang swasta kurang lebih ada 60 sekian. Ya. Setiap madrasah memiliki kekhasan masing-masing. Berdasarkan keunggulan yang dimunculkan, di situ juga dipatok bahwa kalau ini di bidang akademik memiliki standar, kalau lulus paling tidak mencapai ini. Yang nanti yang tahfidz juga gitu. Yang nanti madrasah yang lebih mengunggulkan baca kitab kuningnya, maka ada standar yang harus dimiliki. Ada yang itu. Kitab kuning juga, Pak? Iya. Jadi juga diberikan di beberapa madrasah. Harapannya keluar bisa membaca. Termasuk makna gandul itu. Makna gandul. Itu diberikan untuk siswa yang di madrasah. Paling tidak ada istilah siswa sudah nyantri. Nah, gitu. Jadi itu yang terjadi. Ya. Terus ketika setiap madrasah memiliki potensi yang masing-masing itu, ini yang diharapkan. Ketika anak-anak sudah mencapai pada tatarannya, kakak kelas kami ini sudah tinggal melanjutkan. Jadi apa yang disampaikan dari madrasah aliyah itu bagian dari madrasah aliyah menyediakan atau memberikan wadah buat adik-adiknya yang melanjutkan ke aliyah, sehingga ini sesuai dengan program pemerintah, Kementerian Agama, bahwa dari madrasah menuju madrasah tetap madrasah. Ini berkelanjutan jadi. Kenapa harus ke tempat lain kalau di madrasah tingkat lanjutnya sudah disediakan? Semua ada. Semuanya sudah ada lagi. Dan bisa gitu. Dan bisa dan dure lengkap. Lengkap, komplit, paket komplit. Paket komplit. Gitu. Terima kasih. Kalau yang dari aliyah tadi sudah jelas. Jelas banyak diterangkan. Yang ada lagi, Mas. Iya. Ada yang kehebatan di Kemenak Kabupaten Blitar ini. Pendidikan karakter tadi dikemas dalam bentuk program yang namanya Gemati. Itu sangat luar biasa, Gemati. Jadi mulai MI, MTS, MA dijalankan Gemati. Di dalam Gemati itu ada pembahasan kitab kuning dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara pendidikan di Kementerian Agama, insya Allah semua ada dan semua bisa gitu. Segi teknologi saya yakin tidak kalah. Saya yakin tidak kalah di Kementerian Agama. Bahkan ini sudah di branding pada madrasah aliyah di swasta-swasta itu sudah berkembang seperti itu. Gitu. Oh iya, ada program Gemati yang itu mengikat seluruh madrasah. Ya, seluruh madrasah. Jadi sudah di manajemen dengan bagus. Iya, betul. Ada pembentukan karakter yang sudah terstruktur ya. Karakter itu kan madrasah punya. Hablum minallah dan hablum minan nasnya itu targetnya tadi. Jelas itu kan. Baiklah, sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber kita. Dan mungkin ini waktunya sudah mau habis, Bapak. Mungkin ada yang disampaikan untuk closing statement-nya, mungkin dimulai dari Pak Stris. Ya, terima kasih Bapak. Dari Madrasah Ibtidaiyah tadi sampaikan Pak untuk saya diingatkan bahwa sesuai dengan harapan Pak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Blitar, ada program baru Gemati. Insya Allah Madrasah Ibtidaiyah insya Allah juga sudah melaksanakan, termasuk bahkan anak-anak kelas 1 pun sudah kita ajari membaca
Alkitab. Sehingga termasuk program-program yang lain, gematikan ada 5 program yang diluncurkan oleh Bapak Kepala Kantor itu insya Allah Madrasah Ibtidaiyah mengikuti. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat semuanya Kabupaten Blitar, jangan ragu dan jangan khawatir untuk menitipkan, menyekolahkan putra-putrinya di madrasah, baik terutama di Madrasah Ibtidaiyah, sehingga karakter akan terjaga, akademisnya juga terjaga, sehingga paket komplit akan didapatkan, dan insya Allah sholat ngaji setelah tamat dari Madrasah Ibtidaiyah anak-anak akan bisa terjaga di rumahnya masing-masing. Terima kasih, itu sebagai statement closing, statement terakhir saya untuk Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Pak Syihab. Ya, oke. Kami yang dari madrasah pasti mendukung program yang sudah diluncurkan Kementerian Agama Kabupaten Blitar lewat program Gemati. Tentunya ini semuanya juga sudah dilakukan di madrasah. Yang berikutnya, kami ucapkan terima kasih atas amanah kepercayaan yang diberikan dari masyarakat. Semoga kami akan selalu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Blitar. Terima kasih. Terakhir Bapak Khuluk, monggo. Terima kasih. Harapan kami mohon untuk masyarakat jangan ragu untuk menyekolahkan di madrasah, karena di madrasah semuanya ada dan bisa. Ingin menjadi insya Allah orang yang bertakwa, orang bermasyarakat, orang yang bisa bekerja, orang yang ilmuwan, kami siap jadi pemimpin, siap untuk mengantarkan, mensukseskan keberhasilan putra-putri Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas closing statement-nya. Sangat luar biasa, bisa disimpulkan bahwa madrasah di Kabupaten Blitar sangat luar biasa, sangat siap untuk mendidik, mengembangkan karakter baik akademis maupun non akademis, berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di madrasah, itu paket komplit. Apapun keadaannya anak didik bisa dikembangkan. Yang ahli di bidang olahraga insya Allah berprestasi, di bidang akademik berprestasi, dan untuk kompetensi masalah agama itu malah standar minimal, semuanya bisa untuk membaca Al-Quran ataupun sejenisnya, dan paket komplit lainnya. Baiklah Bapak-Bapak, terima kasih narasumber yang pada hari ini sungguh luar biasa, kita bisa mendapat pencerahan tentang keadaan madrasah di Kabupaten Blitar yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di jejaring sosial kami. Saya Ahmad Fauzi bersama narasumber undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.